Disclaimer, ini gue pengen sambil belajar aja, belajar mengenal kembali, belajar ngulik lagi, belajar lagi. Meskipun dulu sempet pakai, tapi karena beberapa tahun belakangan gue lupa lagi. Jadi gue pengen flashback lagi, pengen ngulik lagi, pengen ngoprek lagi, pengen balik lagi, pengen belajar lagi. Kita belajar bareng-bareng. Jadi beberapa hari kemarin itu gue sempet ngoprek, sempet ngulik yang namanya sistem operasi Linux. Nah, kemarin itu gue nginstal Linux di sini, di mana laptop ini tuh beberapa tahun belakangan jarang kepake, didiamkan dulu gitu. Nah, akhirnya beberapa hari kemarin gue nginstal Linux itu di sini di laptop Lenovo, apa ya, gue lupa ini. Punya laptop Lenovo ini di sini. Jadi buat kalian yang belum tahu, di sistem operasi itu sebenarnya ada Linux, di mana Linux itu sistem operasi terbuka, sistem operasi open source gitu. Artinya kode sumbernya terbuka dan bisa dilihat, bisa dimodifikasi juga gitu. Beda sama Windows sama Mac OS yang tertutup gitu. Kayak pemahamannya gini. Jadi Linux itu bukan cuman gratis, tapi juga ngeberi kita kebebasan sebagai penggunanya tuh buat modifikasi lagi gitu, menyesuaikan sesuai kebutuhan lah gitu. Kalau eh, Windows itu kan kayak mall, kayak rumah gitu, yang udah kita tinggal nempatin aja gitu. Kalau Linux itu kayak Lego yang bisa lu rakit sesuai kebutuhan lu gitu. Jadi di Linux itu ada tiga konsep. Yang pertama tuh kernel, distro, sama eh, desktop environment. Nah, kernel ini tuh adalah inti OS-nya, inti operating system-nya, inti sistem operasinya, penghubung antara software sama hardware gitu. Nah, distro sendiri itu setahu gua, kalau yang gua tahu ya gitu, distro itu kayak apa ya? Mungkin bisa diibaratinnya itu kayak macam-macamnya Linux gitu loh, kayak kayak rasa kali ya gitu. Kayak rasa gitu. Jadi si Linux itu ada berbagai macam jenisnya gitu, kayak ada Linux Ubuntu, ada Linux Mint, ada OpenSUSE, ada Red Hat, ada juga Mint yang sempat gue kemarin pakai gitu. Dan banyak banget di luar sana macam-macam OS Linux tuh gitu. Nah, eh buat buat gue sendiri tuh lebih familiar sama Ubuntu ya, karena dari awal gue kenal Linux itu gue taunya Ubuntu malah gitu. Ubuntu, OpenSUSE, sama Mint gue waktu itu kenalnya, sama bagian kayak user interface-nya gitu. Nah, jadi kenapa gue pakai Ubuntu itu, yang pertama mungkin kayak tampilannya tuh udah familiar banget gitu. Ubuntu itu lebih modern, lebih clean, lebih kayak Ubuntu itu lebih kayak ya lu operating system biasa lah gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah gitu. Buat ketika lu masuk ke OS-nya itu nggak terlalu kaget gitu. Terus selain itu kayak stabil gitu. Stabil karena yang gue tahu itu adalah kalau misalkan versi LTS ada Ubuntu LTS gitu. Nah, Ubuntu itu LTS itu kayak long term, kalau LTS itu jadi kayak lebih dapat supportnya panjang aja gitu.
si OS sendiri gitu. Jadi updatean OS sendiri bakal panjang gitu. Terus instalasi software-nya juga mungkin dulu itu instalasi software di Linux itu agak susah ya gitu. Jadi lu harus pakai ketik barisan kode dulu gitu, dan sekarang itu lebih gampang karena ada software center-nya. Jadi kayak App Store gitu, kayak App Store, terus kayak Play Store gitu, udah ada di Ubuntu-nya sendiri gitu. Setahu gua gitu. Dan terakhir tuh mungkin drivernya, hardware drivernya juga banyak banget yang support gitu. Jadi nggak usah harus takut kayak ketika kita nginstal tuh, oh belum ada driver Wi-Fi-nya, oh belum ada driver VGA-nya gitu. Nah, terus buat instalasinya sendiri, coba kita buka dulu sebentar. Nah, buat instalasinya ini sendiri tuh agak sudah gampang sebenarnya buat instalasi si Linux-nya itu sendiri ya gitu. Sekarang tuh, tapi ada berbagai macam proses instalasi. Yang pertama mungkin yang gua tahu itu ada dual boot. Jadi Linux itu dipasang berbarengan sama Windows lu gitu, atau apa istilahnya, jadi ada kayak ketika pas lu masuk setelah booting itu, jadi kayak lu bisa milih gitu. Ada mau masuk ke Linux atau mau masuk ke Windows gitu. Nah, terus ada juga yang namanya clean install. Jadi clean install ini tuh di laptop itu ada Linux doang gitu, nggak ada Windows-nya. Jadi ketika lo booting itu cuma langsung masuk ke sistem operasi Linux gitu. Nah, terus ada virtual machine. Dulu tuh gue pakai ini, dulu pas zaman sekolah tuh gue pakai ini, pakai virtual machine. Dulu itu kalau nggak salah gue pakainya VirtualBox. Ini nggak sih VirtualBox, bukan sih? Lupa lah gue, pokoknya pakai virtual machine dulu pas awal-awal gue tahu Linux, ada operasi Linux itu, dan bisa jalan berbarengan di Windows gitu. Jadi Windows itu ada, jadi ketika lo masuk ke Windows itu ada dua sistem operasi di situ. Jadi ada Windows, ada Linux, yang di mana Linux itu berjalan di sistem operasi Windows-nya gitu. Jadi bukan dual boot, bukan clean install gitu. Itu ada virtual machine. Dan kalau gue sendiri sih lebih prefer ke dual boot. Jadi lebih enak di dual boot aja gitu, karena ya nggak terlalu ribet aja sih gitu, proses instalasinya nggak terlalu ribet lah gitu. Lu cuman kayak nyediain ISO Linux-nya. Dan gua rekomendasiin kalau misalnya lu mau download ISO Linux-nya itu di website Ubuntu-nya, di website Linux-nya, di website resminya gitu. Nanti bakal gua taruh linknya di bawah. Terus flash disk pakai ini pakai yang berapa giga ini ya? Yang 16 giga. Terus di sini nanti kita bakal masukin ISO-nya di sini. Mungkin bahasa kerennya itu bikin bootable. Jadi si ini tuh bakal kita si flash disk ini tuh bakal kita bikin bootable gitu. Dan intinya tuh kita butuh file sistem operasi Linux itu, terus kita taruh di sini buat booting. Jadi ketika kita colok di sini di flash disk, ntar langsung ngebaca gitu pas bootnya gitu, pas tampilan awalnya gitu, langsung proses instalasinya gitu. Nanti kita bakal contohin. Nanti gue contohin sambil kita balik lagi, disclaimer, balik lagi kita sambil belajar aja, karena gue juga pengen belajar lagi, pengen ngulik lagi. Nah, oke. Jadi kita udah download Ubuntu, terus sama tadi itu gua mana ininya, Rufus. Tadi tuh gua udah download Rufus. Mana Rufus? Oh, kok nggak ada? Rufus. Nah,
udah download Rufus juga, kita satu folderin ini di dalam folder di dokumen. Nah, sebelum gua masuk ke pembuatan bootable si Linux-nya, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama mungkin backup filesnya dulu. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa file yang penting, tolong di backup dulu biar nggak hilang kemana-mana. Kita hapus dulu Linux Mint. Nah, setelah itu kita coba nonaktifin kita coba turn off fast startup-nya dulu. Kita coba turn off fast startup. Ini di sini kita cek ke power option, power, nah, change what all buttons do. Yang di sini kita turn off. Nah, kita turn off yang di sini. Ini kita unchecklist dulu. Turn on fast startup-nya kita unchecklist dulu. Save change. Oke, setelah itu coba kita cek bootnya pakai legacy atau UEFI. Caranya itu kita masuk ke system information. Nah, di BIOS mode-nya ini pakai UEFI. Nah, jadi pastiin nanti di part pas ketika kita bikin bootable juga samain modenya ke UEFI. Itu terus dari sini kita lanjut ke disk management. Nah, di sini tuh kita mau bikin partisi baru. Nah, partisi baru ini ke disk management. Jadi nanti tempat Linux-nya ada di sini. Itu. Nah, gue mau coba bikin di ini, kita bagi dua aja. Di minimal 30 GB. Nah, kalau gue sih mau bikin rencananya di 50 GB-an aja. Disk management. Nah, ini kita bikin di 50 GB. 50 tuh 23. 50 GB. Biar agak luas aja nantinya. String. Oke, nah ada segini unallocatednya. Unallocatednya ada 48,83. Yang di sini coba kita sharing dulu yang di sini. Lumayan kalau misalkan ada di 20 GB-an, 23, biar nanti kalau luas aja gue ngoprek di Linux-nya. Nah, ini di sini coba kita ini simple volume. Next. 50 next. Oke. Next. Finish. Nah, ada ini formatting. Simple volume. Next.
next tinggal next aja, finish, formatting. Oke, setelah itu baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu buat si flash disk ini, si flash disk yang tadi yang udah gua mention, yang 16 gigaan itu kita bikin bootable di flash disk. Oke, udah masuk. Ini Linux Mint yang sebelumnya gue install di situ. Ini coba kita format dulu. Kita format dulu Linux yang kemarin, Linux ini coba ke Linux ini. Oke, mari kita mulai. Kita coba untuk bikin bootable si Ubuntu ya. Kita coba bikin bootable. Oke, di sini. Ini udah device-nya. Yang ini kita cari ke Ubuntu. Open. Nah, ini selesai, start. Oke, tinggal tunggu saja, kita tunggu sampai selesai. Partisi Linux buat bikin bootable. Kita bikin bootable Ubuntu di flash disk. Oke, jadi tunggu sampai selesai. Oke, nah kita udah selesai bikin bootable dari flash disk ya, bootable Ubuntu. Kita udah selesai bikinnya. Nah, ini kita close saja. Sekarang kita coba buat masuk ke proses booting Ubuntu-nya. Sekarang kita coba masuk. Ini kita close-in dulu. Ini kita restart. Ada beberapa macam metode buat masuk ke boot si Ubuntu-nya dari laptopnya. Kita harus tekan keyboard, dan setiap laptop biasanya ada F2, ada F12, dan gue juga lupa nih pakai keyboard F berapa, pakai keyboard F berapa. Kalau nggak salah tuh F12 kemarin. Kita coba pakai F12. Oke, nah ini udah masuk ke ininya, ke grab Ubuntu-nya.
Nah ini kita pilih try all install Ubuntu. Kita tunggu lagi. Aduh, gue lupa lagi bisa dari sini ngapain. Oke, Lenovo Ubuntu. Ya maklum lah, laptop jadul yang udah jarang kepake. Oh ya, gue pakai ini tuh laptop Lenovo juga 300. Ini tuh laptop Lenovo Yoga 300. Nih dulu belinya juga udah lama banget. Nah ini tampilan awalnya Ubuntu kali ya. Nah coba kita install Ubuntunya. Di sini aja tampilannya udah beda gitu, udah kayak lucu aja gitu. Coba kita install. Kok lama? Nah, nah, oke. Nah ini, aduh, sorry coba kita. Nah ini lagi preparing. Lumayan ya, lumayan lama. Ini apa ya? 62 giga data. Ini volume data 2. Oke. Next, English, accessibility. Ini next aja. Coba kita next. Keyboard layout. Next. Connect Wi-Fi network. Ini coba kita connect. Connect. Jadi nanti kalau udah diinstal biasanya dia butuh koneksi internet buat update si OS-nya sendiri. Oke. Yep. Oke, next. Kita skip dulu aja. Kita skip dulu update, ntar aja lah kalau beneran bisa gitu loh. Ini coba next.
Install third party software yang grafik wifi hardware. Coba kita next. Kita next dulu, coba. Apa yang terjadi? Kadang gue tuh kadang suka agak takut ya di sini tuh. Nggak tahu kenapa. Proses instalasi tuh kayak ada gemetaran tersendiri gitu. Nah, karena gue sebelumnya udah nginstal Linux Mint, jadi ada di sini kebaca erase Linux Mint. Gue mau ngehapus Linux Mint yang kemarin sempat gue install di situ gitu. Harusnya kan sebenarnya ini alongside Windows boot, tapi gue ngapus ini dulu nih yang install Ubuntu. Oke, coba kita next. Coba kita next. Oke, gue juga udah ngerasa kayaknya aman nih. Oke, coba kita install. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Proses instalasi. Oke, ini kita udah masuk ke Ubuntu-nya dan berhasil proses instalasi dual bootnya. Nah ini, ada update coy. Oke, dan ini kita udah masuk ke Linux-nya, ini Ubuntu-nya, dan ya seperti ini. Keren ya? Oke, sekian dulu untuk video pengenalan Linux sama instalasi dual bootnya Ubuntu. Jadi jangan lupa di subscribe jika konten ini bermanfaat, di like dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekian video kali ini. Dadah.